Kerusakan parah terlihat pada struktur bendung yang melintang di antara desa Pusangan Kapa dengan Pusangan Musana. Petugas menyebut kondisi bendung tidak memungkinkan untuk difungsikan secara normal, sehingga perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh. Rencananya, pengerjaan fisik bendung karet Pusangan akan dimulai pada awal tahun 2026 setelah seluruh tahapan pembersihan dan asesmen teknis selesai. Saat ini Kementerian PU masih melakukan pembersihan material banjir berupa lumpur, kayu, dan puing yang menutup badan bangunan. Wakapolri salurkan bantuan dan tinjau penanganan dampak bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Ratusan kendaraan dan personel disiapkan. Info malam ini SMK sudah banjir bandang. Bencana itu. Telur malam hari. Pemirsa, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri dalam mempercepat pemulihan dampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Banjir info malam ini SMK sudah banjir bandang. Bencana itu. Telur malam hari. Pemirsa, jalan lintas Merah 2 yang menghubungkan Desa Blangcut menuju Desa Dayah Kruet, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya hingga kini masih tergenang lumpur dan air. Kondisi tersebut menghambat aktivitas warga, terutama pengguna kendaraan roda 2. Sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pembersihan lumpur terus dikebut. Pasca terjadinya banjir bandang susulan di Pidijaya Aceh, jalan lintas Merah 2 tepatnya di Desa Blangcut menuju Desa Dayah Kruet di jalan utama penghubung antar desa ini masih tertutup lumpur. Dengan alat seadanya warga membersihkan rumah secara mandiri. Bahkan sebagian memilih menyewa pekerja harian untuk mempercepat proses pembersihan agar rumah bisa segera ditempati kembali. Warga berharap pemerintah segera membantu pemulihan pasca bencana agar aktivitas kembali normal. Sementara di Jalan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pembersihan lumpur terus dikebut. Pembersihan dilakukan agar akses transportasi masyarakat kembali normal. Untuk memastikan percepatan penanganan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pembersihan jalan terdampak banjir bandang tersebut. Dodi meminta pekerjaan dilakukan selama 24 jam dengan pembagian waktu siang hari pengangkatan lumpur di permukiman warga dan malam hingga subuh pembersihan di kawasan kota. Jadi ya memang kendala utama kalau dari pagi hingga sore kan traffic sangat kuat ya. Sehingga teman-teman masih kerjanya susah. Jadi saya minta kita akan kerja 24 jam di situ untuk kejar waktu. Jadi pagi sampai dengan sore teman-teman akan mengumpulkan lumpur-lumpur dari lorong-lorong kanan kiri. Jadi kan mungkin ada yang lihat ya, ada beberapa alat berat kita yang disampaikan lagi dulu, tapi itu masih kurang, kita akan tambah lagi alat beratnya ya, kita akan tambah lagi. Dari Medan, saya lagi minta tolong Kepala Balai Jalan Medan dan Pembersihan jalan nasional dilakukan di ruas Kuala Simpang hingga batas Provinsi Sumatera Utara sepanjang kurang lebih 30 km. Untuk mendukung percepatan, Kementerian PU mengerahkan 22 unit alat berat dan 10 unit dump truck dengan target pembersihan rampung dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Dari Pidijaya dan Aceh Tamiang, Aceh,
Tim Liputan Anyus melaporkan. Bencana yang melanda Aceh Utara tidak hanya menyisakan kerusakan, tetapi juga trauma mendalam. Untuk memulihkan kondisi psikologis, sejumlah relawan menggelar aksi trauma healing, terutama bagi anak-anak. Belakang ya. Trauma healing diikuti puluhan anak-anak korban bencana sejak sebulan terakhir hidup dalam ketakutan akibat banjir besar dan longsor yang merusak rumah serta lingkungan mereka. Melalui berbagai permainan edukatif seperti bernyanyi, menggambar, hingga dongeng interaktif, para relawan berupaya mengembalikan keceriaan anak-anak. Gak katakan. Suasana haru bercampur bahagia terjadi ketika anak-anak mulai berani tertawa dan berinteraksi dengan teman sebaya. Orang tua yang mendampingi pun mengaku sangat terbantu dengan kegiatan tersebut karena perubahan positif mulai terlihat pada anak-anak mereka. Menyenangkan Pak, mudah-mudahan anak-anak yang sudah diarahkan ibu-ibu tadi menjadi cerdas, menjadi orang pintar, bijaksana dan pemberani, dan dapat menyesuaikan diri dengan segala lingkungan. Berarti sangat berharga acara tadi, Pak ya? Sangat berharga, Pak. Anak-anak merupakan kelompok paling rentan terdampak secara psikologis. Banyak dari mereka takut berlebih saat hujan turun, sulit tidur hingga enggan berpisah dari orang tua. Semenjak datang dari pertama tadi, saya perhatikan ada beberapa anak yang memang mereka masih berdampak trauma. Kemudian dengan kehadiran kami di sini, kami perhatikan setelah observasi tadi antusias dan alhamdulillah mereka lebih ceria lagi. Insya Allah semoga kedepannya lebih baik lagi. Proses pemulihan pasca bencana di Aceh Utara masih terus berjalan. Sementara dukungan psikososial menjadi bagian penting memastikan masa depan anak-anak tetap terlindungi. Dari Aceh Utara Aceh, Muhammad Jafar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang wilayah Kabupaten Biren Aceh meluluhlantakkan Bendung Karet Pusangan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan bendung yang menjadi sumber air minum warga ini segera diperbaiki. Kerusakan parah terlihat pada struktur bendung yang melintang di antara desa Pusangan Kapa dengan Pusangan Musana. Petugas menyebut kondisi bendung tidak memungkinkan untuk difungsikan secara normal sehingga perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh. Rencananya pengerjaan fisik Bendung Karet Pusangan akan dimulai pada awal tahun 2026 setelah seluruh tahapan pembersihan dan asesmen teknis selesai. Saat ini Kementerian PU masih melakukan pembersihan material banjir berupa lumpur, kayu, dan puing yang menutup badan bangunan. Akibat bencana alam ini juga Bendung Karet Pusangan mengalami kerusakan dan bisa dikatakan rusak berat, dan saat ini kami masih proses tanggap darurat dengan melakukan pembersihan sampah-sampah baik itu sampah. Wakapolri salurkan bantuan dan tinjau penanganan dampak bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Ratusan kendaraan dan personil disiapkan. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri dalam mempercepat pemulihan dampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, mulai dari dukungan kendaraan operasional, pengerahan personel, hingga penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak. Saat ini Polri memiliki sekitar 20 kendaraan operasional dengan tambahan 2 kendaraan baru. Polri juga fokus pada percepatan pembukaan jalur logistik yang terdampak. Untuk mendukung hal tersebut, 7 unit alat berat berupa eskavator, 8 unit kendaraan pendukung, serta bantuan logistik dari Wakapolri berupa sembako yang diangkut menggunakan 4 truk. Ini kita mendistribusikan paket sembako yang diantar langsung oleh rekan-rekan Babin Kamtimas. Ya, fokusnya di Kecamatan Langkahan, ya, Kecamatan Langkahan yang terdampak cukup berat kondisinya. Kemudian alat-alat berat sesuai dengan permintaan Bapak Kapolda tadi juga untuk membuka akses di Langkahan. Tadi ada 7 alat berat, ya, eksavator.